sudah membahas tentang sistem pencernaan. Oke, pada pembelajaran di materi sistem pencernaan kita sudah membahas bahwasannya makanan yang kita makan akan diserap oleh tubuh dan diedarkan oleh darah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang darah. Itu pada bab sistem pada darah. Nah, komponennya adalah darah dan komponennya. Sekarang coba perhatikan ke layar di depan. Ada gambar apa itu? Ada gambar anak kecil ya. Darah bentuknya cair. kalau cair berarti ada apa di dalamnya? Apa? Yang cair itu ada apa? Air. Ya kan bentuk darah apa? Cairan kan? Jadi sudah pasti ada apa di dalam darah? Air. Selain itu apa saja yang ada di dalam darah? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu darah dan komponennya. Oke, untuk apa kita mempelajari ini? Jadi yang pertama mendeskripsikan fungsi darah dengan tepat. Yang kedua menganalisis karakteristik masing-masing komponen penyusun darah dengan tepat. Kemudian menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah secara rinci. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan proses pembekuan darah. Ketika belajar nanti, semua kalian yang ada di sini akan dinilai. Ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Marilah kita masuki pembelajaran inti. Jadi pertama-tama di sini ibu punya 2 kasus. Jadi di sini kita akan memecahkan permasalahan. Ada 2 kasus. Oke. Sekarang ibu bagikan LKPD. Kasusnya ada di dalam LKPD. Jadi di sini kamu menyelidiki dan memecahkan kasus yang ada di LKPD. Di sini ada LKPD kelompok dan LKPD individu. Jadi nanti yang dikumpul adalah LKPD kelompok, sedangkan untuk masing-masing itu ada LKPD individu. Kalian bawa pulang sebagai pegangan. Ibu juga punya bahan ajar. Ya, di sini masing-masing kelompok dapat 1. Jatuh dari sepeda 30 menit yang lalu menyebabkan kakinya terluka. Namun darah terus keluar dan tidak mau berhenti. Oke? Kemudian karena khawatir, ayahnya membawa ke rumah sakit. Dan hasil diagnosis dokter di rumah sakit menyatakan bahwa Maya mengalami kekurangan vitamin K. Jadi yang harus kalian selidiki di sini adalah apa kaitannya kekurangan vitamin K dengan pendarahan darah yang di kaki Maya yang susah berhenti. Oke? Baik. Videonya sudah ditampilkan. Silakan mengamati video selama kurang lebih di sini ada 5 menit. Oke? Perkenalkan, namaku Bumi. Sekarang kita sedang berada di tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sel kehidupan, namanya peredaran darah. Aku tinggal di sana. Saya mengamati video sekarang kalian mendiskusikan. Apakah ada pertanyaan?
dibagi aja. Misalnya Amel yang kasih 1, ini Adit yang kasih 2. Nanti hasilnya baru digabungkan di dalam OTPD yang mampu. Berarti kalau udah kasih 1, misalnya dia kasih 1, kami nggak usah gitu. Nah. Nggak usah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil analisis kalian, hasil penelitian komposisi darah siapakah yang paling benar antara Rizky, Bayu ataukah kedua-duanya benar? Jawabannya yang benar adalah kedua-duanya, karena kedua-duanya memiliki sel darah merah dan memiliki sel darah putih. Fungsi sel darah yang diteliti oleh Rizky dan Bayu. Pertama, sel darah merah fungsinya melepaskan karbon dioksida menuju paru-paru untuk dilepaskan dari tubuh. Yang kedua, neutrofil fungsinya sebagai fagosit atau menyerang patogen dan menghancurkan mikroba yang ada. Yang ketiga, limfosit fungsinya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Selanjutnya, eosinofil fungsinya berfungsi untuk melawan parasit besar seperti cacing dan berfungsi pada reaksi alergi terutama infeksi cacing. Pada kondisi normal, seharusnya pendarahan atau luka di tubuh kita akan segera sembuh karena adanya proses pembukaan darah. Bagaimana sebenarnya proses pembukaan darah tersebut? Jawabannya, keping darah trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Dalam trombosit terdapat enzim yang dapat mengubah benang-benang fibrin yang akan menjaring ke sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Yang kedua, apa keterkaitan antara kekurangan vitamin K dengan pendarahan yang dialami oleh Maya? Enzim trombok akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin, akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi darah. Jadi adakah yang ingin bertanya atau memberi tanggapan ke kelompok 3? Apa sudah setuju semua? Setuju? Kalau gitu silakan, karena nggak ada yang bertanya. Tadi kelompok 3 bilang katanya fungsi sel darah merah apa? Menyebarkan Dari makanan tersebut. sel darah merah. Sel darah merah. Coba Sel darah melepaskan karbon dioksida menuju paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida itu salah satu. Tapi yang paling utama ya oksigen kayak gimana ya? Ya kan mengangkut oksigen dari paru-paru oksigen dan melepaskan ke seluruh tubuh. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Ada. Oke, silakan. Sekarang kita beri aplaus untuk kelompok.
DC dan D tadi. Oke? Itu tidak mungkin jalan sendiri kan? Organ atau alat yang mana yang bisa menggerakkan darah ya untuk membawa oksigen atau karbon dioksida atau sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Untuk hari ini kemudian kelompok yang serius, bukan serius ya, yang diskusi kelompoknya atau kerjasamanya paling baik, nah itu jatuh di kelompok Penasaran ini Bu. kelompok berapa ya? 3. Kelompok 3 kan Bu? kelompok Bu, aduh. kelompok 3. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk Udah dapat capek Bu. Sudah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. baik. Lalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap.